Selama COVID-19, pemerintah Indonesia memberi himbauan kepada masyarakat untuk melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Dimulai dari sekolah yang dilaksanakan secara daring di rumah, orang tua bekerja di rumah, atau istilah yang saat ini populer adalah work from home. Dampak dari pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi keluarga. Ada 4 tantangan bagi keluarga di masa pandemi COVID-19. Pertama, psikososial ekonomi keluarga. Kedua, ketidakpastian masa depan. Ketiga, keterbatasan ruang psikologi pribadi. Dan keempat, hubungan antar keluarga. Padahal keluarga adalah fondasi utama yang dapat memberi contoh kepada anak secara langsung. Berusaha tetap di rumah selama pandemi dengan menjadi orang tua teladan yang nyata bagi seorang anak tidaklah selalu mudah. Apalagi jika sebuah keluarga sebelum adanya pandemi sudah sering mengalami kekerasan, akan membahayakan bagi perempuan dan anak-anak. Kompleksnya permasalahan ekonomi dan tekanan psikologi akibat adanya pandemi dapat meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak hampir di semua negara. Psikologi anak sangat rentan terganggu dengan situasi pandemi saat ini karena dapat memberikan rasa takut, cemas, dan kebingungan dengan adanya perubahan gaya hidup. Biasanya anak-anak dapat melakukan aktivitas di luar rumah, namun pada saat pandemi mereka harus melaksanakan segala kegiatan di dalam rumah. Hal tersebut bergantung dari kondisi masing-masing anak karena peran orang tua dalam memberikan penjelasan dan pemaknaan perubahan gaya hidup. Bukan hanya dampak psikologis anak yang rentan terganggu, namun orang dewasa juga mengalaminya. Banyak kasus-kasus dalam rumah tangga selama pandemi menyebabkan angka perceraian juga semakin tinggi. Merosotnya perekonomian nasional akibat pandemi rupanya ikut berdampak kepada masyarakat. Sehingga faktor ini ditengarai menjadi alasan seseorang untuk menggugat cerai suami atau istri mereka. Berbagai permasalahan yang muncul disebabkan karena ketidaksetaraan gender. Secara umum, peran ibu selama pandemi, beban pekerjaan akan semakin meningkat. Mulai dari mendampingi anak sekolah di rumah, menyiapkan makanan, dan membersihkan rumah. Peran suami yang biasanya hanya berfokus bekerja dengan lingkungan kantor, dengan adanya pandemi semakin susah untuk berkonsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Belum lagi dengan adanya kebijakan pemotongan gaji atau ketakutan terhadap PHK. Tekanan permasalahan dalam keluarga selama pandemi akan semakin memburuk jika suami dan istri tidak saling mengerti satu sama lain. Keluarga dengan norma gender yang diskriminatif pada perempuan tidak mengenal berbagi peran antara suami dan istri. Suami merasa pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri. Walaupun pada saat pandemi suami memiliki waktu luang untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, pandemi ini membuat beban perempuan semakin berat. Berangkat dari berbagai permasalahan yang terjadi, kami merancang dan mengkonsep sebuah solusi dalam bentuk media poster. Karya poster yang kami usung mengandung pesan yang mengkampanyekan mengenai pentingnya optimasi peran gender dapat menjadi sebuah harapan terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Poster yang kami rancang berfokus pada optimasi peran gender dalam ruang lingkup keluarga. Peran gender antara suami, istri, dan anak dapat dioptimalkan dengan saling menghormati, menjaga, dan melindungi satu sama lain. Style yang kami gunakan adalah flat brush ilustrasi. Style ini memiliki tampilan yang fresh, modern, dan minimalis, sehingga mendukung pesan yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai kehangatan dan ketahanan sebuah keluarga. Tema warna yang kami gunakan memiliki kesan yang hangat dan mewakili beberapa konsep. Di antaranya adalah merah melambangkan rasa semangat untuk saling menjaga, biru melambangkan damai dalam keluarga, rasa saling mendukung dan melengkapi antar gender, serta cita-cita yang tinggi. Hijau melambangkan alam dan kesehatan, kuning melambangkan kesejahteraan dan keharmonisan. Krem kami pilih sebagai background untuk menjaga hierarki dari poster, serta melambangkan bahaya yang berada di luar ilustrasi utama. Layout dari poster menggunakan konsep tengah, yaitu ilustrasi utama berada di bagian tengah karya poster dengan ornamen-ornamen imbuhan yang menyebar di sekeliling poster. Adapun secara berurutan dari bagian atas terdapat logo Kemendikbud dan logo UNESA, kemudian di bawahnya terdapat ilustrasi utama, dengan di bawahnya terdapat headline, tagline, dan body text dari poster.
Sedangkan di bagian luar ilustrasi utama terdapat beberapa gambaran virus corona yang sedang menyebar. Berikutnya adalah bagian ilustrasi utama dari karya poster. Pada ilustrasi utama terdapat seorang suami dan istri yang sedang memeluk anaknya. Hal tersebut menggambarkan sebuah keluarga yang saling menjaga satu sama lain. Kemudian pada bagian ilustrasi anak, bagian kepalanya kami ganti dengan bumi. Hal tersebut untuk menggambarkan dengan keluarga yang menjaga sang anak, maka secara langsung juga menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan. Di sekeliling antara suami, istri, dan anak, terdapat berbagai item yang menyatu dan membentuk sebuah rumah. Setiap itemnya mewakili peran dan tugas setiap anggota keluarga. Jadi meskipun setiap anggota keluarga memiliki porsi dan peran gender masing-masing, namun mereka harus tetap menjaga kesatuan dan ketahanan, sehingga dapat membentuk sebuah rumah untuk perlindungan mereka di masa pandemi seperti sekarang. Kemudian bagian ilustrasi pendukung, yaitu di bagian luar dari ilustrasi utama terdapat beberapa gambar virus corona sebagai perlambangan bahaya yang membayang-bayangi setiap keluarga di era pandemi seperti sekarang. Secara verbal dimulai dari headline dari poster, yaitu kalimat saling jaga, yang menjadi pusat pembahasan serta pengembangan dari konsep poster kami. Kemudian tagline dari poster yang berbunyi, satu dari kita dapat membantu sesama. Maka dengan kesadaran untuk saling menjaga satu sama lain, kita akan kuat untuk bersama-sama menghadapi masa pandemi seperti sekarang. Kemudian bagian body text dari poster yang berbunyi, saling melengkapi, melindungi, menghargai dan menguatkan, bekerja serta menjaga sesama untuk ketahanan keluarga dan masyarakat di tengah bencana sebagai perluasan dari konsep saling jaga yang kami usung tersebut. Terakhir adalah tab yang kami gunakan menggunakan jenis tab sans serif yang mana memiliki daya keterbacaan yang tinggi, cocok dengan konsep poster yang kami buat, dan tentunya memudahkan audiens untuk menangkap pesan yang ingin kami sampaikan. Makna dari saling jaga adalah kerjasama orang tua dalam menghadapi pandemi sangatlah penting agar keharmonisan dan keamanan keluarga tetap terjalin. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan agar hal tersebut dapat terwujud seperti belajar bersama, ibu menyiapkan makanan untuk keluarga, ayah membantu pekerjaan ibu di rumah, dan menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam rumah. Di sini, kami mengajak keluarga agar dapat menjaga keharmonisan keluarga dengan cara tetap bersyukur dengan keadaan saat pandemi, menciptakan suasana penuh kasih sayang antar keluarga sehingga memberikan dampak positif kepada orang tua dan anak, menghindari konflik internal dengan membuat peraturan yang disepakati seluruh anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dibangun dengan saling menguatkan dan memahami peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap anggota keluarga. Pandemi yang terjadi saat ini bukanlah sebuah ilusi, berdampak buruk bagi semua lini tanpa terkecuali. Kita semua merasakan kesedihan, kesuntukan, bahkan kelaparan. Di beberapa tempat dijadikan kesempatan seseorang untuk berbuat kejahatan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Tua, muda, laki-laki, dan perempuan penting bagi kita semua untuk menyuarakan akan pertanggungjawaban setiap peran. Karena itu, mari bersama-sama untuk saling menjaga, Melengkapi, melindungi, menghargai, dan menguatkan, bekerja serta menjaga sesama untuk ketahanan keluarga dan masyarakat di tengah bencana. karena Satu dari kita dapat membantu sesama.